Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi sama aku dan ini teman aku. Bunga Seruni. Oke, di sini kami akan membuat tutorial bagaimana cara membuat fragmen. Sini sudah ada kain yang sudah terpotong ya teman-teman. Jadi aku di sini tinggal membuat fragmennya aja. Untuk kain sudah terpotong dan sudah terbentuk. Di sini aku siapkan kain keras atau piselin. Kain peselinnya yang bisa ditempel. Nah, di sini untuk yang ditempel ada mengkilap seperti ini kira-kira lah. Nah, yang mengkilap kita taruh di bawah. Dan untuk posisi menaruh kain keras atau piselin, kita taruh bagian lengket di bawah dan kita taruh di tengah-tengah pola kain. Nah, setelah mendapatkan posisi yang pas, di sini aku gosok biar kain piselinnya menempel kepada pola kain. Ikan ya teman-teman, jangan sampai kain pislinnya terbalik karena kalau terbalik bisa nempel di setrikaan. Di sini tinggal kita gosok. Nah, untuk teknik menggosoknya kita tidak menggerakkannya ya. Jadi tinggal kita tekan lalu kita press dengan presan kayu atau kalau punya alat presan bisa pakai alat presan. Nah, setelah kain keras menempel, aku akan melipat bagian bawahnya ya. Ini bagian bawah kerah kain. Jangan salah ya teman-teman, ini bagian bawah aku lipat bersama teman aku Bunga. Nah, di sini aku setrika bagian bawahnya, lalu aku press biar dia lebih menempel. Di sini aku press juga ya, di sini karena videonya nggak kelihatan. Nah, ini hasil yang udah aku press. Setelah hasilnya aku press, kain kerah yang lapisan satunya lagi aku lipat kembali karena tidak ada cetakannya. Jadi di sini aku ikut lipat sesuai dengan kain kerah yang ada kain kerasnya tadi atau piselin tersebut. Nah, di sini aku setrika kembali. Nah, setelah aku setrika bagian bawahnya, ini kan sudah tercetak ya, teman-teman. Di sini aku lepaskan dan lanjut aku setrika kembali mengikuti alur kerah tersebut. Jadi, ini kan untuk bagian jahitan belakang ya. Di sini aku setrika dulu biar dia rapi. Selanjutnya nanti aku jahit dengan jahitan 5, jahitan jarang-jarang atau jahitan nomor 5 lah ya. Kita atur pengaturan tuas setikannya itu menjadi nomor 5 hingga pada saat kita menempelkan kain, kainnya itu tidak keriput atau tidak berantakan atau tidak gembung. Untuk pengaturannya aku atur di sini ya, teman-teman, nomor 5. Lanjut aku jahit di sini, jahit jarang-jarang ya. Ini kenapa dijahit jarang? Karena nanti akan aku lepas. Di sini ini cuma alat bantu aja. Jahitan nomor 5 ini hanya alat bantu agar jahitan kerah kita nanti rapi dan tidak keriput. Nah, setelah aku jahit tuas ini nomor 5 ini aku rapikan atau aku gosok kembali ya. Ini kain yang tadi sudah aku jahit ya. Jadi di sini aku jahit dengan tuas nomor 5. Nah, dengan pengaturan tuas tadi nomor 5 tadi agar nanti pas kita ngejahit tidak gembung atau tidak keriput. Tapi setelah kita selesai menjahit atau kita selesai membuat fragmen jahitan nomor 5 tersebut, jadi masih bisa kita copot. Walaupun kita harus mendedel pun tidak terlalu sulit karena kita menggunakan jahitan nomor 5 atau jarang-jarang gitu loh. Tidak ngerusak kain juga. Oke, lanjut di sini aku akan menjahit dari ujung sini sampai sini dan kembali sampai ujung sini. Kain untuk yang lipatannya jangan sampai terlipat ya, hanya ujungnya saja. Sebelum menjahit biasakan kita memasang pentul agar tidak bergeser kemana-mana. Ini tips karena kalau kita tidak pakai pentul bisa jadi naik ke atas. Nah, di sini aku sisakan kain bawahnya sedikit ya yang udah aku jahit tadi. Oke, biasakan dalam hal menjahit kita harus memasang pentul. Di sini aku mulai menjahit ya. Di sini aku menjahit pas bagian kain piselin, harus pas karena kalau hasilnya tidak pas, nanti pas kita balik dia itu kendor atau hasilnya itu berantakan, bisa jadi jelek gitu. Jadi biasakan saat menjahit jangan sampai kain piselin terjahit atau kurang dalam menjahit. Di sini aku tinggal merapikan bagian ujung yang sudah aku jahit tadi ya. Setelah aku rapikan bagian ujung dan aku gunting, lanjut aku checklist. Oh ya, di sini video saat aku menceklis bagian ujung tidak ada ya karena teman aku lupa dalam memvideokan saat itu. Ya, ini hasil yang udah aku balik tadi ya, dan ini udah aku gosok. Tinggal kita lipat 2 dan kita gunting bagian ujung agar kita saat menjahit tahu batas tengahnya. Lanjut kita ukur juga bagian pakaian kain bawahnya di bagian tengah. Lanjut nanti kita pasang bagian kerahnya. Lanjut setelah kita tahu batas tengah,
kita pasang di bagian ujung dengan jarum pentul, bagian tengah dan di bagian ujung berikutnya. Setelah terpasang pentul, di sini aku jahit pakai jahitan tangan atau dijelujur. Kenapa harus dijelujur? Karena saat kita menjahit agar tidak terlipat di bagian kerah. Di sini aku pakai benang yang beda warna ya dengan benang yang harusnya dijahit. Karena biar tahu gitu mana yang harus ditarik, atau jadi biar kita nggak salah tarik atau jadi jahitan kita berantakan kembali. Untuk bagian kampuh, pastikan saat menjahit menjelujur bagian kampuh terbuka karena ini bagian menjahit fragmen kampuh terbuka. Nah, ini hasil jelujur yang udah aku buat ya. Jadi kerah dengan badan sudah pas. Tinggal kita jahit. Oh iya, saat menjahit usahakan bagian bawah dilihat-lihat ya, agar saat menjahit tidak terlipat. Karena meskipun dijelujur seringkali bahan bagian bawah terlipat. Nah, kali ini aku akan menjahit bagian yang sudah aku jelujur tadi. Dan ini hasilnya yang udah aku jelujur. Nah, ini rapi kan, tidak ada lipatan sama sekali. Karena menurut aku lebih baik kita capek di awal atau ribet di awal, tapi hasil akhirnya itu memuaskan. Nah, untuk hasil akhir di sini aku tinggal menjahit bagian depan. Bagian kampuh yang keluar aku rapihkan, lanjut aku menjahit di bagian depan di pas jahitan agar jahitan kita tidak terlihat jelek atau rapih lah intinya. Nah, itu aja tutorial yang aku kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.